Pada episode sebelumnya, memperlihatkan peraduan kekuatan antara Myeondok dan Stormblade. Suasana mencekam menyelimuti lapangan latihan, seolah dunia menahan napas menyaksikan bentrokan dahsyat dua pendekar legendaris yang dikdaya. Tekanan aura dari pertarungan itu menekan setiap individu yang berada di sana. Lapangan latihan pun berubah menjadi panggung megah yang mempertontonkan kedahsyatan sejati kekuatan bela diri. Namun saat melihat Myeondok terluka, Stormblade memilih menarik kembali seluruh kekuatannya, lalu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Myeondok mengumumkan hasil rapat antara Dewan Instruktur dan pemimpin aliansi. Kontes seni bela diri akan segera dilaksanakan di akademi. Setiap 3 tahun sekali, ajang prestisius ini digelar. Kontes seni bela diri White. Sebuah kompetisi yang bertujuan untuk menemukan individu berbakat yang kelak akan memimpin faksi keadilan. Dahulu, ajang ini dikenal sebagai kontes naga dan phoenix kecil, yang hanya diadakan dalam lingkup terbatas. Namun, seiring berdirinya Akademi Militer White dan munculnya para pendekar muda dari seluruh penjuru negeri, kontes ini berevolusi menjadi lebih besar dan megah. Dengan berkembangnya ajang ini, sistem dan peraturan pun mengalami perubahan besar. Babak penyisihan akan dilakukan secara berkelompok. Dari total 12 kelas, hanya 6 kelas terbaik yang akan lolos ke babak final. Namun di babak final, pertandingan akan dilaksanakan secara individu. Artinya, jika sebuah kelas gagal di babak penyisihan, maka tidak satu pun anggotanya akan mendapat kesempatan di final, meskipun ada di antara mereka yang sangat berbakat. Myeondok pun segera memfokuskan latihan kepada seluruh anggota kelasnya. Sebagai pemimpin dari pasukan asasin aliansi Murim, Myeondok memilih metode pelatihan yang tak biasa, yaitu latihan pasukan Black Flower. Meski babak penyisihan adalah pertarungan kelompok, menurut Myeondok, latihan kelompok memiliki banyak celah dan kelemahan. Maka dari itu, ia melatih murid-muridnya bukan untuk memperkuat formasi kelompok, melainkan untuk menghancurkan formasi kelompok lawan. Waktu berlalu, malam pun tiba. Mae mendatangi gurunya untuk mendapatkan pelatihan khusus, metode rahasia dari Myeondok sendiri. "Mohon bimbingannya guru," ucap Mae dengan hormat. "Apa yang kuajarkan padamu selama ini hanyalah dasar, cara mengumpulkan ki yang tersebar di tubuhmu ke dalam dantian," ucap Myeondok. Sambil mendengarkan, Mae mempraktikkan pelajaran sebelumnya. Saat ki dikumpulkan, ia merasa dantiannya membesar, dan energi yang berkumpul terasa jauh lebih kuat dari biasanya. Ini berbeda. Ini adalah energi sejati. "Mulai sekarang, aku akan mengajarimu origin reversal teknik. Ini adalah seni bela diri ciptaanku sendiri," ucap Myeondok. Mae menunduk dalam, menyimak dengan penuh perhatian. Tahap pertama teknik ini adalah reverse flow, sebuah metode gila yang menantang hukum alam, lanjut Myeondok. "Dan sekarang, kita akan melakukan sesuatu yang lebih gila lagi." Myeondok lalu mengangkat kedua tangannya. Dari masing-masing telapak, terpancar dua jenis energi ki yang berbeda, keluar bersamaan bergemuruh di udara. Sementara itu, di tempat lain, Skuadron Merah tengah menyelidiki peristiwa pembantaian misterius. Di antara puing dan bayangan malam, sang ketua menemukan jejak cipratan cairan merah yang masih hangat. "Dia pergi belum lama, dia belum jauh dari sini. Segera berpencar dan kejar," perintah sang ketua. Secepat kilat, para anggota Skuadron Merah menyebar, memburu sosok misterius yang entah siapa dan entah sekuat apa. Sementara itu, di tengah hutan, dari balik rimbunnya pepohonan, sepasang mata tajam tengah mengamati pergerakan pasukan Skuadron Merah. "Ternyata hanya Skuadron Merah yang datang," gumam seseorang bertopeng dari atas dahan pohon. Namun, salah satu anggota Skuadron Merah, Jung Hyuk, merasakan adanya kehadiran yang asing. Ia segera melompat ke arah sumber aura tersebut. Dan benar saja, sesosok misterius berdiri tegak tepat di hadapannya. Pertarungan pun tak terelakkan. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, sosok bertopeng itu langsung melancarkan serangan. Lesatan pedang panjangnya meliuk bagaikan ular, menyasar langsung ke arah Jung Hyuk. Dengan refleks luar biasa, Jung Hyuk menangkis serangan itu. Tapi ia segera sadar, lawannya bukanlah orang biasa. Sosok di depannya memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Jung Hyuk tak ragu mengerahkan teknik pamungkasnya. Luapan energi ki-nya meledak seperti singa yang mengaum, menerkam bersamaan dengan hujaman pedangnya ke arah sosok bertopeng. Namun, serangan pamungkas itu ditangkis dengan mudah.
Bahkan terlalu mudah. Sepertinya, hanya itu kemampuanmu. Ucap pria bertopeng dengan nada meremehkan. Sementara itu, Jung Hyuk sudah terengah-engah, kehabisan energi akibat teknik pamungkas yang gagal. Sekarang, saatnya kau merasakan kekuatanku, lanjut sosok bertopeng. Ton Blossom, cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Setiap tebasan pedangnya menghancurkan tanah tempat Jung Hyuk berdiri. Pedangnya seolah hidup, bergerak tanpa celah, mengurung dan memaksa Jung Hyuk tersudut. Dan tak butuh waktu lama, Jung Hyuk pun terkapar, babak belur, tak berdaya. Apa kau salah satu anggota Black Flower? Tanya Jung Hyuk, menahan rasa sakit. Aku adalah Gui Myeondok, jawab sosok bertopeng itu. Jung Hyuk terbelalak. Bukan, Gui Myeondok sekarang berada di akademi. Jadi kau juga tertipu. Dia adalah Gui Myeondok palsu. Sosok bertopeng itu melangkah pergi. Tapi sebelum hilang dari pandangan, ia sempat berkata, "Kuperingatkan, jangan pernah sekalipun menghalangiku. Tidak kau, tidak juga skuadron merah." Jung Hyuk masih tergeletak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kenangan lama pun terbayang, siluet pertarungan antara pria bertopeng dan ayahnya. Tidak mungkin, guru itu palsu, gumamnya, tak yakin. Berpindah ke Akademi Militer White, Mae dan Won Pyo berjalan bersama, untuk menemui Namgung Jipyong. Namun langkah mereka terhenti saat melihat kerumunan ramai di depan papan pengumuman. Nama-nama kelas peserta kontes seni bela diri White telah dipajang. Suasana penuh antusiasme dan taruhan. Seorang pemandu akademi bahkan mengumumkan dibukanya sistem taruhan resmi kontes. Tiba-tiba, sebuah suara menyindir. Aku bertaruh 100 koin silver kelas ular akan tereliminasi. Soalnya ada sampah sepertimu di sana, ucap Deng Wiju, memprovokasi Mae. Won Pyo menoleh tajam. Bukankah kamu orang yang dihajar Moyong Bo tempo hari? Balasnya, Won Pyo dan anggota kelompok Wiju terlibat dalam adu serangan di tengah kerumunan. Cukup, terlalu banyak mata yang melihat. Hentikan ini, pinta Namgung Jipyong mencoba menengahi. Wiju menatapnya curiga. Wajahmu tak asing, siapa kau? Namaku Namgung Jipyong. Sudah lama kita tidak bertemu, jawabnya tenang. Wiju tersenyum menyeringai. Oho, aku ingat sekarang. Kau bocah kurus yang dulu berani menantangku, walaupun hanya dari keluarga cabang. Jipyong menunduk sesaat, lalu menatap tajam. Benar, kalau saja waktu itu kakak Mae tak menolongku, aku mungkin sudah cacat. Kilasan masa lalu muncul. Dua bawahan Wiju memegang tangan Jipyong kecil, menahannya. Di depan, Wiju berdiri membawa pedang kayu, siap mengayunkannya. Jipyong kecil menangis, tubuh gemetar, tak mampu melawan. Bila kayu itu semakin mendekat, dan mata kecilnya hanya bisa terbelalak, menunggu rasa sakit itu datang. Namun, sebelum pedang kayu itu sempat menghantam tubuh kecil Jipyong, Namgung Mae datang dan menahan serangan itu untuknya. Dengan kekuatan dan ketegasan luar biasa, Mae mengalahkan Deng Wiju dan para anteknya. Sejak saat itu, Jipyong menjadikan Mae sebagai panutan. Bukan hanya sekadar saudara, melainkan pahlawan hidupnya. Kembali ke masa kini, Jipyong menatap Wiju dengan penuh tekad. Kali ini, aku yang akan melindunginya, ucapnya sembari mengambil kuda-kuda. Mae terdiam sejenak. Ia pun teringat, momen sebelum dantiannya terkontaminasi oleh energi asing. Semuanya bermula setelah kejadian masa lalu itu. Sejak dikalahkan oleh Mae di depan umum, Wiju tak tinggal diam. Ia berlatih siang dan malam, hingga akhirnya diakui oleh keluarga besarnya. Namun, bersamaan dengan itu, tumbuh pula dendam membara kepada Mae. Jipyong, jangan paksakan dirimu. Dia bukan lawanmu, ujar Mae menghentikan langkahnya. Aku tahu kakak, tapi aku bukan lagi anak kecil yang hanya bisa menangis seperti dulu, balas Jipyong, penuh tekad. Namun Mae menggeleng pelan. Sudahlah, biar aku yang menghadapinya, ujarnya mantap. Sementara itu, pertarungan Won Pyo dengan anggota Wiju sedang berlangsung sengit. Tendangan berbalas pukulan, silih berganti. Won Pyo tidak main-main, hasil latihannya ditunjukkan dengan setiap gerakannya yang presisi. Dengan cekatan, ia menghindari serangan demi serangan. Begitu melihat celah, ia melesatkan pukulan telak ke dagu lawannya, membuat tubuh musuh terlempar ke belakang. Dasar botak rapat, gumamnya, melayangkan tinju balasan yang disambut sorakan. Keributan itu menarik perhatian banyak murid. Bukan hanya soal harga diri, tapi juga nama baik kelompok yang jadi taruhan.
Saat pertarungan nyaris mencapai puncaknya, sebuah belati melesat dan menancap tanah di antara dua petarung, menghentikan duel secara tiba-tiba. Berhenti, suara lantang menggema dari atas atap bangunan. Tampak seorang bocah nyentrik, berpakaian bak ninja, dengan dua pedang di punggungnya. Pertarungan tak resmi dilarang di sini. Ucap bocah itu tegas. Ia berdiri dengan kedua tangan menyilang, suaranya penuh wibawa. Pertarungan tak adil dilarang oleh kami, 5 Nova. Kerumunan seketika terdiam. Semua mata kini tertuju pada sosok muda yang berdiri di tempat tinggi, para pelindung tata tertib akademi. Kalau kalian ingin bertarung, lakukan secara adil, di arena resmi kontes seni bela diri White. Seru salah satu dari mereka di sisi lain atap. Tapi, jika kalian masih ingin ribut di luar aturan, kalian harus bersiap menghadapi kami berlima, lanjutnya dengan nada mengancam. Wiju tak terima. Gawat, mereka itu kelompok tikus. Bisik bawahan Wiju. Namun Wiju malah tersenyum bengis. Justru bagus. Mereka selalu berlagak seolah pahlawan. Sudah lama aku ingin menghajar mereka, jawabnya. Hei kalian, sini, lawan aku, tantang Wiju lantang. Salah satu anggota 5 Nova menyipitkan mata. Sepertinya, dia benar-benar ingin pertumpahan darah, gumamnya. Kelompok tikus yang menyebut diri mereka 5 Nova, walau tak dikenal hebat dalam duel individu, memiliki formasi bertarung kelompok yang bisa menyamai pendekar puncak. Dan benar saja, begitu pertarungan meletus. Anak buah Wiju tumbang, terkapar tak berdaya di tanah. Sorak-sorai penonton meledak, menyambut pertarungan dramatis dan gratis yang terjadi di hadapan mereka. Yang bisa kau lakukan hanya bersembunyi di balik temanmu, rupanya begini kemampuan anggota keluarga dan yang katanya hebat dari Sacheon. Ejek salah satu anggota 5 Nova. Wajah Wiju memerah, amarahnya membuncah. Apa yang awalnya hanya adu mulut dan harga diri, kini berubah menjadi pertarungan yang mempertaruhkan nama baik keluarga besar. Bocah-bocah ini, berani-beraninya bersikap arogan. Akan kutunjukkan kekuatan keluarga dan yang sesungguhnya. Wiju mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya, memancar dari telapak tangannya, jurus pamungkas siap dilepaskan. Mae tercengang, matanya melebar melihat energi yang keluar dari tubuh Dang Wiju. Semua mundur, itu teknik beracun, teriaknya lantang, memperingatkan semua orang. Kerumunan panik, murid-murid berhamburan menjauh, menyisakan hanya mereka yang terlibat dalam konflik. Wiju masih dalam posisi menahan jurusnya. Dance of Chaos, teriaknya sembari memutar tubuh, menciptakan pusaran angin bercahaya hijau yang menyapu ke arah kelompok 5 Nova. Jangan takut, hadang serangannya, teriak salah satu anggota Nova. Kelima anggota mengeluarkan ki sejati, menciptakan lapisan pertahanan, namun pusaran energi Wiju terlalu kuat. Satu persatu formasi mereka terhancurkan, satu orang terpental keras ke udara. Mae segera bergerak cepat, menangkap anggota Nova yang terlempar sebelum membentur tanah. Kehilangan satu orang berarti melemahkan formasi mereka. Tak bisa dibiarkan. Won Pyo, seru Mae, melemparkan tubuh terluka itu ke arahnya. Bawa dia ke tempat aman. Tekad Mae telah bulat. Ia mengaktifkan tekniknya, Reverse Flow. Aura miliknya berbalik arah, menyerap tekanan angin di sekitarnya. Ia maju, menghadang Wiju secara langsung. Nanggung Mae, beraninya kau menghalangiku. Bentak Wiju, matanya memerah. Sebaiknya kau hentikan ini sekarang juga, jawab Mae tegas. Berani-beraninya sampah sepertimu mencoba menghentikanku. Teriak Wiju marah, lalu melepaskan seluruh energi miliknya. Mae tak tinggal diam, ia juga keluarkan ki penuh. Kedua energi raksasa bertabrakan, bumi di bawah mereka bergetar. Tanah retak-retak, udara berdesing. Benturan dahsyat itu membuat semua mata terbelalak. Aura membuncah. Cahaya membahana, langit seolah bergemuruh, dan saat ledakan ki itu hendak menghancurkan seluruh halaman. Boom, sosok berjubah gelap melesat dari udara. Beraninya kalian mendatangkan bencana di dalam akademi ini. Teriaknya nyaring. Dengan satu hantaman telapak tangannya, pusaran energi yang mengamuk itu dibuyarkan seketika. Keduanya, Mae dan Wiju, terlempar dan ke darah. Suasana jadi hening, mencekam. Kalian semua, ikut aku ke kantor, ucap Guru Sogo, instruktur senior grup anjing, dengan nada dingin namun tegas. Di dalam kantor, semua pihak yang terlibat tertunduk. Aura Guru Sogo begitu kuat, tak seorang pun berani memandang langsung ke matanya. Kenapa kalian membuat keributan?
Tanyanya, tajam. Kami hanya menegakkan keadilan guru. Jawab salah satu anggota tikus. Diam, suara guru Sogo mengguntur, membuat ruangan terasa seperti ruang sidang. Ia kemudian menoleh ke arah Mae, menunjuk langsung. Kau, katakan siapa yang salah dan penyebab keributan ini. Kalau kau berbohong, atau menyalahkan karena dendam pribadi, maka aku sendiri yang akan mengeluarkanmu dari akademi, ancamnya serius. Mae tertegun, bahkan Wiju pun tampak bingung, kenapa hanya Mae yang ditanya. Jika aku dikeluarkan, keluargaku pasti akan marah besar, gumam Wiju dalam hati, mulai khawatir. Mae menatap ke arah kelompok tikus. Wajah mereka penuh harap, meminta pengertian. Ingin diselamatkan. Mae menarik napas panjang, keringat membasahi dahinya. Sebenarnya, pertengkaran tadi bermula dari konflik antara kelompok ular dan kelompok babi. Grup tikus hanya mencoba menengahi, tapi semua berkembang tak terkendali. Penyebab utamanya adalah karena aku dan Wiju tidak akur. Semua ini adalah kesalahan kami berdua, ujar Mae jujur. Guru Sogo menyipitkan mata. Jadi, maksudmu, hanya kalian berdua yang patut disalahkan. Benar guru, aku bersedia menerima hukuman yang pantas. Itulah kata-kata Mae, mantap dan tanpa ragu. Langkahnya tegap saat melangkah ke depan. Namun sebelum guru Sogo sempat menjawab, Mae melanjutkan. Tapi, demi mengakhiri permusuhan yang sudah terlalu lama ini, aku ingin mengajukan permintaan. Aku ingin melakukan sparring seni bela diri resmi, melawan Dang Wiju. Berpindah ke sebuah hutan, bekas medan pertempuran tampak jelas. Tubuh-tubuh tak bernyawa bergelimpangan. Tanah merah basah oleh darah, pepohonan tercabik, dan aroma kematian menggantung di udara. Di tengah semua itu, berdiri gagah seorang pria muda. Dialah satu-satunya yang masih hidup di tempat itu, sosok yang jelas bukan orang biasa. Pedangnya masih terhunus di tangan. Dari balik rerimbunan, seorang lelaki tua berjalan mendekat. Ia membungkuk hormat. Terima kasih atas kerja keras Anda Tuan Muda, ucapnya. Kalau saja Anda membiarkan saya menyelesaikan dengan uang jalan. Tentu Anda tak perlu bersusah payah sejauh ini. Pria muda itu menoleh. Tatapannya tajam. Kau pikir mereka akan membiarkan kita lewat hanya dengan uang? Biasanya seperti itu, Tuan Muda, gumam si lelaki tua. Dengar baik-baik, klan Nambung tidak bernegosiasi dengan bandit. Kami menjaga nama baik, bukan membelinya. Lelaki tua itu menunduk lebih dalam. Saya ceroboh. Mohon maaf, Tuan Muda. Mulai sekarang, jangan ulangi kesalahan ini, ucap Nambung Il. Sekarang, ayo kita temui adikku. Nambung Il pun melangkah pergi. Kembali ke kantor guru Sogo. Suasana sunyi, tegang, semua mata tertuju pada Mae dan guru Sogo. Guru Sogo menatap Mae dalam-dalam. Kau bicara jujur, tanpa menyalahkan orang lain. Itu mengesankan. Ia lalu menoleh ke sisi lain. Dang Wiju, kau dengarkan. Apakah kau menerima tantangan ini? Semua orang menanti jawaban. Wiju menatap tajam ke arah Mae. Izinkan aku menggunakan racun dalam sparring ini. Seketika suasana membeku. Permintaan itu tidak biasa. Bahkan berbahaya. Guru Sogo kembali menatap Mae. Apakah kau setuju? Mae mengangguk, tanpa ragu. Aku tidak keberatan. Kalau tidak diizinkan, dia pasti takkan menerima hasilnya. Guru Sogo mengangguk mantap. Baik, sparring resmi antara Nambung Mae dan Dang Wiju disetujui. Segera menuju aula latihan. Di aula latihan Akademi White, kerumunan mulai memenuhi arena. Para murid berkumpul, tegang menanti. Di tengah lapangan, dua sosok berdiri saling berhadapan. Dendam lama akan diselesaikan di sini. Dengan cara seorang pendekar sejati. Jadi, kau benar-benar minta sparring karena merasa bisa mengalahkanku. Ejek Wiju. Kalau dulu, mungkin tidak, jawab Mae tegas. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Wiju tertawa terbahak. Omong kosong, kau sedang menggali kuburmu sendiri Nambung Mae. Dalam hatinya, Wiju tersenyum lebar. Akhirnya, aku bisa menggunakan racun ini. Guru Sogo maju ke tengah arena. Sparring seni bela diri resmi antara Dang Wiju dan Nambung Mae dimulai sekarang. Bersiap, keduanya mengambil kuda-kuda. Mae memusatkan tekadnya. Wiju menyimpan kebencian. Mulai, pertarungan dimulai. Wiju melesat bagaikan kilat. Serangannya lurus menghujam, cepat dan mematikan. Mae terkesiap, ia mengenali jurus itu.
Serangan yang sama pernah digunakan pada Mo Yongbo. Ia bersiap mengcounter. Namun, bodoh. Kau kira aku akan menggunakan serangan yang sama 2 kali. Dengan licik, Wiju mengubah arah serangannya. Dan, pukulan telak menghantam dada Mae. Tubuhnya terhempas ke belakang. Ia terduduk, dadanya terasa seperti terbakar. Wiju berjalan maju, matanya penuh penghinaan. Sebuah sayatan menganga di tubuh Mae. Ia mengerang menahan sakit, napasnya berat, luka itu dalam, dan disertai sesak di dada yang mendera hebat. Belum sempat Mae mengatur napas. Sebuah serangan meluncur cepat ke arah wajahnya. Namun dengan refleks, Mae berhasil menangkis serangan itu meski nyaris kehilangan keseimbangan. "Ho, kau cukup hebat dalam bertahan rupanya," ejek Wiju sambil tersenyum sinis. Mae tak menjawab, ia hanya memusatkan kinya, dan dalam sekejap, melancarkan serangan balik yang mengenai tubuh Wiju dan membuat lawannya terdorong beberapa langkah ke belakang. Tapi Wiju malah tertawa keras. "Jangan terlalu memaksakan dirimu. Semakin kau menggunakan kimu, racunnya akan semakin menyebar ke seluruh dantian. Dan saat itu terjadi, kau akan merasakan rasa sakit yang lebih kejam dari kematian." Ucap Wiju dengan seringai bengis. Mae sempat terdiam, tubuhnya bergetar. Namun, anehnya, ia tak merasakan apapun. Tidak ada sensasi terbakar, tidak ada gejala keracunan, tidak seperti yang dikatakan Wiju. Bahkan, tubuhnya terasa normal. Kinya tetap mengalir dengan lancar. Sementara itu, Wiju masih tertawa. Percaya diri sepenuhnya dengan kekuatan racun warisan keluarganya. Racun yang konon mampu melumpuhkan lawan hanya dalam beberapa tarikan napas. "Ini akhir bagimu Mae, rasakan racun keluarga Dang, yang legendaris. Sudah cukup bermain, ayo kita akhiri ini sekarang." "Dasar sampah." Wiju mengepalkan tangan. Sebuah cahaya kehijauan menyala di telapak tangannya, berkumpul, menyatu, lalu dilontarkan secepat kilat ke arah Mae. Namun, dengan tenang, Mae mengangkat tangannya. Ki miliknya membentuk pelindung transparan, dan menahan serangan itu dengan mudah. Mata Wiju terbelalak. Apa? Kenapa dia masih baik-baik saja setelah menggunakan kinya? Seharusnya, racunnya sudah menyebar. Mae mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Wiju. Wiju menggertakkan giginya. "Kau hanya berusaha mengakhiri pertarungan sebelum racunnya menguasai tubuhmu ya." Tapi percuma. Wiju melompat, bersiap meluncurkan teknik pamungkas. "Dark Falling Rain," teriaknya. Dua tangannya mengayun liar. Dari balik lengan bajunya, puluhan pisau beracun meluncur deras, menghujani Mae dari segala arah. Namun, Mae dengan gesit bergerak, melompat, berputar, menghindar. Tidak satu pun pisau berhasil menembus pertahanannya. Di tengah pertarungan itu, Mae mulai merasa ada yang aneh. Racun-racun yang dilontarkan Wiju, seolah kehilangan daya. Tubuhnya terasa netral, kinya mengalir stabil, tidak ada gejala racun sama sekali. "Tunggu, apa mungkin, racun dalam tubuhku justru menetralkan racun Wiju?" pikir Mae dalam hati. Di kejauhan, Guru Sogo yang mengamati dengan seksama, ikut bergumam pelan. "Luar biasa, bahkan aku sudah menyiapkan penawar untuk berjaga-jaga. Tapi, sepertinya dia tak membutuhkannya." Pertarungan semakin intens. Jual beli serangan pun terjadi. Keduanya tidak ada yang mau mundur, hingga akhirnya, Wiju mulai terdesak. Mae menghajarnya bertubi-tubi, dan Wiju menjadi samsak hidup dari kebrutalan teknik-teknik yang dilancarkan Mae. Terpojok, babak belur, Wiju mendesis. "Apa racunku tidak mempan? Tidak mungkin, dia pasti sudah menyiapkan sesuatu. Itu sebabnya dia setuju menggunakan racun sejak awal," sungguh licik. Wiju menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, aku akan membunuhmu dengan Heat Death Poison, salah satu dari 8 racun terbaik keluarga Dang." Tatapannya berubah liar, senyumannya berubah menjadi seringai seorang psikopat. Heat Death Poison adalah racun yang diekstrak dari lipan berkepala 2. Jika mengenai tubuh, racun ini langsung menyebar ke seluruh organ dalam 2 jam. Jika tidak diobati tepat waktu, kematian adalah satu-satunya akhir. Racun ini bukan racun sembarangan. Hanya bisa dimiliki oleh tuan muda utama keluarga Dang. Dan kini, Wiju berniat menggunakannya. Wiju mengangkat tangannya perlahan. Dari balik telapak itu, muncul sebuah benda kecil berisi cairan pekat kehitaman. Begitu disingkap, aura hitam pekat langsung menyelimuti tubuhnya. Atmosfernya berubah. Mae mengernyit. "Apa ini?" gumamnya cemas.
Tanpa basa-basi, Wiju melepaskan benda itu ke udara. Seketika, kabut hijau pudar menyebar dari pusat arena, melingkupi seluruh lapangan pertarungan. Dari luar, Guru Sogo langsung merasakan firasat buruk. Tutup hidung dan mulut kalian. Segera pergi dari tempat ini. Teriaknya lantang. Para murid Akademi White bergerak cepat, menyelamatkan diri menjauhi kabut. Sementara itu, Mae terjebak di tengah kepulan racun mematikan itu. Penglihatanku mulai kabur, lirihnya, berusaha tetap siaga. Dari sisi kanannya, serangan pisau beracun mendadak melesat. Mae menggertakkan gigi dan melompat ke samping. Ia berhasil menghindar, tapi hanya sebentar. Dari titik buta di belakangnya, Wiju muncul kembali. Pisau di tangannya menebas cepat. Sayatan menganga di lengan Mae, membuatnya merintih menahan rasa sakit. Melihat situasi makin memburuk, Guru Sogo langsung melompat masuk ke arena. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya, menerjang pusaran kabut sambil melepaskan gelombang ki untuk mengurai racun. Kabut perlahan terbelah, dan tampaklah sosok Mae. Terkapar, tubuhnya ambruk, napasnya nyaris tak terdengar. Racun itu telah menyebar ke seluruh organ dalamnya. "Nanggung Mae," teriak Wonpyo dengan wajah cemas. Namun, di tengah keheningan dan kecemasan itu, tubuh Mae mulai bergerak. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba bangkit. Kilas balik pun muncul. Di tengah hutan sunyi, Mae pernah berlatih keras bersama Guru Myeondok. Di sanalah ia pertama kali diperlihatkan bagaimana cara mengalirkan ki normal dan ki reverse secara bersamaan. Saat itu, ia tercengang. "Aku tak tahu hal seperti itu mungkin dilakukan," gumamnya. "Kau terkejut?" tanya Myeondok. "Karena sebelumnya kau belum pernah melihatnya. Ki reverse bisa berbahaya. Jika gagal, bisa menghancurkan urat kimu. Bahkan, bisa membuat tubuhmu meledak." Mae menatap tak percaya. "Benar," ujar Myeondok, "karena kau memaksa dua arus ki berlawanan untuk mengalir di sistem yang sama. Mereka satu, tapi juga berbeda. Harus bersatu tanpa saling berhubungan. Kalau terjadi kesalahan sedikit saja." "Boom," ucap Myeondok sambil menjentikkan jari. Mae terdiam membayangkan risiko besar yang mengintainya. "Apa kau masih ingin mencobanya?" tanya Myeondok lagi. Setelah hening sejenak, Mae menjawab dengan tegas. "Karena aku sudah memutuskan, mohon bimbingannya guru." Myeondok tersenyum samar. "Kau di sini bukan sebagai anggota grup ular, tapi sebagai muridku, murid dari Gui Myeondok, dan aku akan mengajarimu, dengan caraku sendiri. Hantam itu, lalu bangkitlah, kembali ke arena." Mae membuka matanya perlahan. "Kalau begitu, mari hantam saja." "Sesuai kata guru," gumamnya, cahaya ki bersinar terang dari tubuhnya. Mae menutup mata, ia fokus, ia menyatu dengan racun di tubuhnya. "Aku bisa merasakan dua aliran ki, api dan es. Keduanya berputar liar, menghancurkan tubuhku dari dalam." Tapi Mae tak gentar, ia memperkuat kendali, memisahkan jalur ki itu, menjaga agar tidak bersentuhan, menyalakan keduanya bersamaan tanpa saling berinteraksi. "Aku bisa, aku harus membakar semuanya," teriaknya, menyalakan kekuatan penuh dalam dirinya. Sementara itu, di hadapan Wiju, Guru Sogo berdiri dengan wajah menyala penuh kemarahan. Ia langsung meraih kerah baju Wiju. "Bocah keparat, kau baru saja menggunakan salah satu dari 8 racun terbaik keluar Gadang. Apa kau berniat membunuh rekanmu sendiri dari faksi keadilan?" Wiju gemetar. "Guru, tidak apa-apa kalau dia meminum penawarnya. Waktunya masih 2 jam," ucapnya gugup. Namun dalam hati, ia menyeringai. Tapi tetap saja, dia akan lumpuh. Bahkan dengan penawarnya. "Berikan penawarnya sekarang juga," bentak Guru Sogo. "Sparring ini cukup sampai di sini." Namun, Wiju tetap diam, menolak menyerah. "Apa kau benar-benar ingin dikeluarkan dari Akademi White?" Guru Sogo melepaskan energi ki-nya, membuat tanah bergetar. Tiba-tiba, sebuah suara menggema memecah ketegangan di arena. "Sparring seni bela diri ini, aku minta untuk dilanjutkan," ucap seseorang dari lorong masuk. Semua mata tertuju pada sosok lelaki muda yang berdiri tegak di ambang pintu. "Aku, Namgung Il, dari keluarga Namgung," ujarnya tenang, sambil menangkupkan kedua tangan. "Namgung Il, bukankah kau kakak Mae?" tanya Guru Sogo, heran. "Dalam situasi seperti ini, di mana nyawa adikmu sendiri terancam, kenapa kau justru meminta agar pertarungan dilanjutkan?"
Lanjutnya dengan nada tajam, sekilas tentang keluarga Namgung, salah satu dari 5 keluarga besar dengan teknik pedang terbaik di daratan. Mereka ikut memimpin dalam perang besar ortodoks demonik bersama 10 sekte besar dan membuktikan diri. Kepala keluarga mereka, Namgung Jo, mencapai pencerahan saat bertempur, dan menembus alam tak terkendali. Alam yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang melepaskan batas kekuatan manusiawi. Namgung Jo mencapai tahap akhir, dan menjadi kepala keluarga terkuat sepanjang sejarah. Berkat kekuatannya, keluarga Namgung kini sejajar dengan 10 sekte besar. Jadi wajar saja jika anggota keluarga Namgung sangat menjunjung tinggi kehormatan. Di hadapan Guru Sogo, Namgung Il berdiri tegap. Keduanya saling mengeluarkan ki, menghasilkan getaran mengerikan yang membuat semua orang menahan napas. Dia lebih muda dariku, tapi ki-nya, sebanding denganku, gumam Guru Sogo dalam hati, merasakan tekanan dari tubuh muda itu. Sementara itu, Mae masih terkapar di tanah, tubuhnya dikelilingi aura merah menyala. Racun masih menggerogoti tubuhnya dari dalam. Guru Sogo menghela napas berat, lalu melepaskan tekanan ki-nya. Ini bukan waktunya, kita harus memberinya penawar racun dan membawanya ke rumah sakit. Serunya tegas, namun Namgung Il hanya menatap tajam dan menjawab dingin. Keluarga Namgung adalah keluarga pembuka jalan surga. Jika ia mati secara terhormat dalam sparring, maka itu akan menjadi kebanggaan keluarga. Pernyataan itu membuat semua terdiam. Bahkan Guru Sogo dan Won Pyo pun tercengang. Apa-apaan keluarga ini, gumam Guru Sogo kesal. Tiba-tiba, ledakan ki meletup dari arah Mae. Semua mata serentak menoleh. Mae berdiri perlahan, tubuhnya kini bersinar dengan 2 warna ki, api dan es, yang memancar dari 2 sisi tubuhnya. Belum. Pertandingannya belum selesai, bisiknya. Sparring ini, belum berakhir. Teriak Mae, menatap Wiju dengan penuh tekad. Keringat bercucuran dari tubuhnya, menandakan tekanan luar biasa yang sedang ia tahan. Ayo selesaikan ini, Dang Wiju. Wiju menyeringai marah. Dasar bajingan gila. Guru Sogo memperhatikan Mae dengan seksama. Ki-nya, stabil. Apa dia benar-benar menetralkan racunnya? Gumamnya heran. Baik. Sparring dilanjutkan, teriak Guru Sogo akhirnya. Sementara itu, Namgung Il tetap berdiri di sisi arena dengan serius memperhatikan. Sementara Wiju menyeringai licik, anak itu benar-benar keras kepala, gumamnya. Tapi percuma, racunnya tetap akan menyebar pada akhirnya. Di sisi lain, Mae mulai memahami inti dari ki sejati, menggabungkan aliran ki normal dan ki reverse. Namun, pikirannya sempat teralihkan ketika melihat sang kakak berada di arena pertandingan. Ia teringat perkataan Namgung Il sebelum berangkat ke Akademi White. Semua tindakan dan kelemahanmu akan jadi aib bagi keluarga. Kembalilah dalam 3 bulan dengan sukarela. 3 bulan itu adalah hari ini. Mae menarik napas dalam-dalam. Aku akan membuktikan diri. Mae langsung melakukan serangan. Namun Wiju menghindar cepat. Tangkap aku kalau bisa, ejek Wiju. Namun, secepat kilat Mae sudah melesat di atas kepalanya. Mae melayang, tangan terkepal. Mata menyala. Aku akan membuktikan eksistensiku, teriaknya. Serangan itu menghantam Wiju telak, membuatnya terpental. Sebelum Wiju sempat berdiri, Mae sudah berada di depannya. Aku bukan aib keluarga Namgung, aku adalah diriku sendiri. Mae menghajar Wiju tanpa ampun. Pukulan demi pukulan mendarat terarah, brutal, dan menghancurkan. Semua penonton terpaku. Di kejauhan, Gui Myeondok tersenyum menyaksikan ledakan ki itu. Dia sudah mempelajarinya, itulah kenapa kita tidak bisa percaya penilaian keluarga. Kembali ke arena, Mae masih menghajar Wiju habis-habisan. Bukan lagi sparring, ini pembantaian. Hingga sebuah pukulan, menghantam wajah Wiju dan membuatnya terjungkal ke tanah. Tak bisa bergerak, mustahil, aku kalah, dari sampah seperti dia. Wiju terguncang, mencari-cari cara. Racun, aku, harus pakai racun yang lebih kuat. Namun, belum sempat dia bergerak, satu pukulan menghantam wajahnya, mengakhiri pertandingan. Kesadaran Wiju padam. Apa, dia benar-benar Namgung Mae? Bisiknya sebelum gelap. Mae berdiri, napas memburu. Tubuh penuh luka, namun mata bersinar penuh harga diri. Aku adalah murid guru Gui Myeondok. Aku adalah Namgung Mae. Mae berdiri dengan tubuh penuh luka, tapi tegak penuh kemenangan. Lawannya, Dang Wiju, tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian,
para petugas akademi segera membawa Wiju untuk mendapatkan perawatan. Setelah semuanya reda, Guru Sogo berdiri di tengah arena, lalu mengumumkan hasil akhir pertandingan. Pertandingan dimenangkan oleh Namgung Mae. Dan mengenai Dam Wiju, ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Keheningan menyelimuti lapangan. Penggunaan salah satu dari 8 racun terbaik adalah pelanggaran berat. Bukan hanya dalam aturan akademi, tapi juga dalam hukum dunia murim. Guru Sogo menatap ke arah tempat Wiju dibaringkan. Oleh karena itu, Dam Wiju secara resmi dikeluarkan dari Akademi Militer White. Dan malam itu juga, tanpa upacara, tanpa ucapan perpisahan, Dam Wiju meninggalkan akademi, ditelan bayang-bayang gelap malam. Pertarungan pun berakhir. Satu persatu penonton dan murid mulai meninggalkan lapangan. Namun sebelum pergi, sekelompok murid mendekati Mae. Kelima orang itu dikenal sebagai Lima Nova. Terima kasih, Namgung Mae. Tanpamu, mungkin kami sudah hancur, ucap salah satu dari mereka. Mae hanya tersenyum singkat, lalu mereka pun pergi, menghilang bersama kepulan asap yang mereka ciptakan. Dan malam pun tiba, angin malam berhembus pelan, menyapu daun-daun di halaman kediaman Gui Myeondok. Di dalam rumah, suasana berbeda. Seorang tamu berdiri menghadap sang master. Pas sekali kau datang, kebetulan aku punya teh yang enak, tuan muda, ucap Myeondok santai, menuangkan teh ke cangkir. Suatu kehormatan bisa bertemu langsung dengan Anda, senior Gui Myeondok, jawab pemuda itu dengan nada serius. Ia adalah Namgung Il, kakak kandung Namgung Mae. Tatapan Myeondok berubah tajam, aura Ki pelan-pelan menyelimuti ruangan. Jadi, kau sudah tahu tantanganku, ucap Myeondok, suaranya dalam dan penuh tekanan. Namgung Il mengangguk pelan, aku mendengarnya langsung dari ayah. Dan ingatannya pun kembali, ke beberapa hari yang lalu. Di kediaman keluarga Namgung, malam itu, Namgung Il berdiri di depan ruang kerja kepala keluarga. Masuklah, ucap suara berat dari dalam ruangan. Il melangkah masuk, menunduk penuh hormat. Kenapa datang malam-malam begini? Tanya kepala keluarga dengan nada curiga. Il menegakkan tubuhnya, wajahnya tegas. Ayah, aku ingin meminta izin untuk membawa pulang Namgung Mae. Kepala keluarga menatap tajam. Bukankah kita sudah membicarakan ini? Selama ini aku tak pernah membantah keputusan ayah, ucap Il, lalu berlutut. Tapi kali ini, aku tidak bisa menerimanya. Mae hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Tapi ayah tahu, tubuh adik itu bukan tubuh biasa. Ia memikul luka yang tak bisa dilihat. Ruangan hening. Lalu tiba-tiba, boom. Aura Ki meledak dari tubuh kepala keluarga, menekan Il hingga tubuhnya gemetar hebat. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Kau ingin membantah perkataanku, ucap kepala keluarga, dingin. Il memaksa bicara, meski kesakitan. Aku hanya memohon agar ayah mempertimbangkannya lagi. Kepala keluarga terdiam sejenak, lalu menatap lurus ke mata Il. Kenapa kau membenci adikmu? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari Ki apapun. Mungkinkah, kau pikir aku belum memilih penerus, karena Namgung Mae? Il terdiam. Ayah, gumamnya, tak mampu menjawab. Kepala keluarga menghela napas. Pemilihan penerus, tidak ada hubungannya dengan adikmu. Saudara-saudaramu telah melewati apa yang bisa kulakukan saat seusia mereka. Termasuk kau. Kau bahkan telah mencapai alam puncak di usia 20-an. Tapi kenapa bukan aku? Tanya Il dengan nada getir. Menjadi kepala keluarga, bukan hanya soal kekuatan, jawab kepala keluarga tenang. Simbol kepala keluarga, adalah simbol kekuatan sebuah keluarga. Tapi juga simbol kehormatan. Di dunia murim, kita bukan hanya membutuhkan kekuatan. Kita butuh pengakuan. Il terdiam. Kata-kata ayahnya perlahan mengendap di benaknya. Kepala keluarga melanjutkan, Namgung Mae, sekarang adalah murid Akademi White. Jika kau ingin membawanya pulang, maka mintalah izin dari orang itu. Il mengangkat kepala, siapa maksud ayah? Gui Myeondok, Master Namgung Mae. Kembali ke kediaman Myeondok, Il menatap lurus ke arah Myeondok. Itulah alasanku datang malam ini. Aku ingin membawa adikku, kembali dari akademi. Myeondok tersenyum samar, membawa Namgung Mae pulang ya. Ia menyesap tehnya perlahan, lalu meletakkan cangkir ke meja. Baiklah, tapi ada satu syarat, ucap Gui Myeondok. Suasana mendadak hening.